Saya Widya Stuti, staf pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 13 yaitu mengenai intervensi pemerintah dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Dalam hal ini adalah kebijakan fiskal. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, mari kita tonton video berikut ini. Jadi Anda sudah memperhatikan atau menonton video yang tayang tadi, bukan? Baiklah, pada sesi kali ini saya akan menyajikan beberapa topik terkait dengan intervensi kebijakan pemerintah pada kebijakan fiskal. Jadi topik pada kali ini adalah mengenai bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi agregat demand. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan multiplier. Dan yang ketiga adalah apa argumen kebijakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagai penutup, saya akan mencoba untuk menyampaikan ringkasan terkait dengan bab yang akan saya sampaikan kali ini. Baik, tentunya Anda pasti sudah melihat banyak berita bahwa Badan Pusat Statistik telah merilis data mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlihat atau Anda baca mungkin terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sekitar minus 5,32%. Nah, ini tentunya PR bagi pemerintah untuk mengatasi penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut. Pemerintah akan mengeluarkan berbagai stimulus, diantaranya adalah stimulus fiskal. Stimulus fiskal ini adalah didasari oleh teori Keynes, yaitu suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ekonom Inggris pada abad ke-20 John Maynard Keynes. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi itu didasari oleh pengembangan output potensial, Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama ketika perekonomian sedang lesu seperti saat ini ketika pandemi COVID-19. Keynes berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat meningkatkan permintaan pada level makro sehingga akan mengurangi pengangguran dan juga deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang beredar di masyarakat akan mengalami peningkatan sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya. Dampaknya permintaan agregat akan bertambah dan selain itu tabungan juga meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali bertindak yang normal. Who are you? What are you doing here? I am John Keynes. I'm here to give the president advice on how to manage the economy. What's wrong with the economy? Gosh man. We're in the middle of a recession. And what's a recession? It's when national income is decreased. I see. That would explain why unemployment is so high. What do you suppose can be done to solve this problem? That's where I come in. I have realized that in order to revive the economy, the government needs to start spending more money. Why is that necessary? Increased government expenditure on infrastructure programs, for instance, would directly create jobs in the construction industry. So only construction workers would obtain jobs? No, it does not end there. As these construction workers obtain jobs, they would use their income to purchase various goods and services. This would encourage producers of these goods and services to increase output, which creates additional jobs for other workers. That's brilliant, Mr. Keynes. I think you need to give your strategy a name. Oh yes. How about John M. Keynes policy? No way. You need something more hip. How about expansionary fiscal policy? Holy moly. That's it. Expansionary fiscal policy. Bertindak yang normal. Baiklah, pada slide berikut saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai apa itu kebijakan fiskal, apa itu instrumen-instrumen di dalam kebijakan fiskal, dan apa itu permintaan agregat. Kebijakan fiskal merupakan pengaturan tingkat pengeluaran pemerintah
yang disimbolkan dengan G dan penerimaan pajak yang disimbolkan oleh T oleh pengambil kebijakan untuk menggeser AD agregat demand sehingga mencapai pendapatan nasional yang diinginkan. Dalam hal ini kebijakan fiskal bisa dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif yang bertujuan untuk menurunkan tingkat pendapatan nasional. Saya akan coba untuk berikan contoh kebijakan fiskal yang ekspansif. Pada saat pandemi COVID seperti ini, peningkatan G seperti adanya kebijakan bansos, bantuan sosial safety net, dan atau ya, karena bisa salah satu atau dua-duanya ya. Penurunan T seperti misalnya pembebasan PPh 22 impor saat pandemi COVID ini akan menggeser kurva agregat demand dari AD1 ke AD2. Dampaknya apa? Pendapatan nasional akan mengalami peningkatan dari Y1 ke Y2. Kemudian kebijakan fiskal yang kontraktif seperti misalnya penurunan G, penurunan pengeluaran pemerintah seperti penurunan subsidi kesehatan dengan menaikkan iuran BPJS dan atau peningkatan T seperti penetapan PPN pada produk tanaman hias. Nah, dalam hal ini penurunan subsidi kesehatan itu tentunya akan menyebabkan pendapatan rumah tangga mengalami penurunan. Dampaknya konsumsi juga akan mengalami penurunan. Penurunan konsumsi akan menyebabkan agregat demand bergeser dari AD1 ke AD3. Berikut akan menyajikan realisasi APBN tahun 2018 dan Mei tahun 2020. Pendapatan negara salah satunya diperoleh dari pajak, ya, sedangkan belanja negara digunakan untuk belanja pemerintah pusat, ya, kementerian dan lembaga, kemudian transfer ke daerah dan dana desa. Terlihat bahwa perkembangan dari persentase defisit terhadap PDB untuk Indonesia berfluktuasi, yaitu dari tahun 2018 sebesar 2,19 dan tahun 2019 1,84. Sedangkan di tahun 2020 adalah sebesar 1,76%. Walaupun akhirnya pemerintah melakukan fleksibilitas APBN 2020 dalam rangka merespon kondisi darurat. Di sini pelebaran defisit bisa di atas 3% dari PDB untuk mempercepat penanganan COVID dan menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, ini tentunya pada tahun 2023 diharapkan pelebaran defisit tidak lebih dari 3%, ya, jadi bisa kembali ke angka semula, yaitu sekitar 3% dari PDB. Nah, terkait dengan realisasi APBN tersebut, bahwa kita lihat sebenarnya pemerintah mengupayakan berbagai pemenuhan sasaran pembangunan, yaitu dalam rangka untuk penurunan kemiskinan menjadi sebesar 8,5% sampai 9%, kemudian tingkat pengangguran, penurunan Gini rasio, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Nah, berbagai bauran kebijakan pemerintah tadi tentunya memang fokus ke beberapa program kesehatan, sosial safety net, dukungan terhadap dunia usaha dan UMKM, serta insentif perpajakan untuk dunia usaha. Apabila kita lihat perbandingan stimulus Indonesia dibandingkan negara-negara lain, gitu ya, ternyata relatif kecil dibandingkan seperti misalnya Malaysia, kemudian Thailand, gitu ya. Malaysia itu sekitar 17,0%. Demikian juga untuk Thailand itu 9,0%. Ketika data ini diperoleh, Indonesia memberikan stimulus sekitar 2,6%. Ini tentunya jauh dibandingkan seperti misalnya Jepang yang memberikan stimulus terhadap penanganan COVID sebesar 20%. Sesuai dengan teori Keynes bahwa peningkatan agregat demand tentunya diharapkan akan memiliki dampak terhadap masyarakat. Seperti halnya Indonesia juga memberikan stimulus fiskal, diharapkan juga akan memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia. Dampak tersebut kita namakan atau kita sebut dengan efek multiplier. Jadi, kalau kita bisa definisikan, efek multiplier adalah
tambahan pergeseran dalam agregat demand sebagai dampak dari kebijakan fiskal yang meningkatkan pendapatan dan selanjutnya meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi. Yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa besar efek dari multiplier tersebut? Efek dari multiplier tersebut besar kecilnya itu tergantung pada seberapa besar konsumen merespon peningkatan dalam pendapatannya. Nah, ini yang disebut dengan marginal propensity to consume atau MPC, yang mana merupakan fraksi dari pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga untuk konsumsi. Nah, jadi kita bisa lihat nanti bahwa terjadi peningkatan G sebesar 20M akan menggeser AD ke kanan sebesar 20M. Namun peningkatan berikutnya secara kumulatif akan lebih besar dari 20M tersebut. Nanti akan saya coba ilustrasikan dengan menggunakan angka. Baik, kita lihat bagaimana sebenarnya formula dari multiplier. Formula dari multiplier di sini adalah delta Y sama dengan 1/1 min MPC kali delta G. Delta G di sini apa? Delta G adalah perubahan dalam G. Sedangkan delta Y perubahan dalam Y dan delta C adalah perubahan dari C. Persamaan identitas di sini untuk pendapatan nasional adalah Y merupakan penjumlahan dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Karena diasumsikan bahwa investasi dan ekspor neto tidak mengalami perubahan, maka perubahan Y disebabkan karena perubahan atau penjumlahan dari delta C atau perubahan dari konsumsi ditambah dengan delta G, perubahan dari pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, delta Y atau perubahan dari pendapatan nasional adalah delta C yang merupakan perkalian dari delta Y dengan MPC, marginal propensity to consume, ditambah dengan delta G. Ya. Besarnya multiplier nanti tergantung dari marginal propensity to consume. Apabila MPC-nya lebih besar, berarti perubahan dalam Y menyebabkan perubahan C yang lebih besar, yang selanjutnya juga akan menyebabkan perubahan yang lebih besar dari Y. Apabila MPC-nya 0,5, multipliernya hanya sebesar 2. Apabila multipliernya, MPC-nya 0,9, maka multipliernya sebesar 10. Coba kita lihat dengan menggunakan ilustrasi angka. Apabila pemerintah memberikan bantuan langsung tunai, ya, bantuan sosial BLT sebesar 1 miliar, dan kita asumsikan MPC-nya adalah 0,8. Pada putaran pertama pengeluaran, ya, kenaikan pengeluaran 1 miliar, ya, maka kumulatif totalnya kita akan peroleh juga 1 miliar. Di putaran kedua kita harus hitung kembali bahwa dari 1 miliar tersebut 0,8-nya, ya, 0,8 dari 1 miliar akan dikonsumsi atau digunakan untuk konsumsi oleh masyarakat. Maka kita peroleh kenaikan pengeluarannya adalah sebesar 800 juta. Kumulatif totalnya tidak menjadi 1 miliar kembali, tetapi 1,8 miliar. Nah, pada putaran ketiga, kita akan coba kalikan lagi multiplier pada periode ketiganya. Maka 0,8 kali 800 juta, kita peroleh 640 juta. Dari 1,8 miliar ditambah dengan 640 juta dari kenaikan pengeluaran, kita peroleh kumulatif totalnya 2,440 M, gitu ya. Nah, pada putaran keempat juga kita akan bisa kalikan lagi MPC-nya 0,8, ya. Jadi kalau misalnya 1 M kira-kira akan dibelanjakan itu sebesar 0,8 dari 640 kita peroleh 512 juta, dan kita bisa akumulatif totalnya kita bisa hitung sebesar 2,9 M. Demikian seterusnya sampai putaran, misalnya kita ambil 20 putaran, dari uang 1 miliar tersebut ternyata kumulatif totalnya kita bisa peroleh dampak multiplier sebesar 5. Slide berikut saya akan coba untuk perlihatkan
model makro sederhana dari teori Keynes. Di sini kita lihat bahwa keseimbangannya adalah agregat supply sama dengan agregat demand, di mana permintaan agregat variabel-variabelnya adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Apabila kita asumsikan ekspor dan impor itu sama dengan nol, maka kita bisa lihat bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, instrumen yang dilakukan untuk stimulus fiskal di sini adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Ya, jadi kalau misalnya pemerintah memberikan stimulus bantuan sosial, bansos BLT misalnya, maka akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga, yang mana pendapatan rumah tangga akan mengalami peningkatan sehingga konsumsi juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu pada slide awal tadi kita lihat peningkatan pendapatan akan mendorong atau menstimulasi peningkatan konsumsi dan berdampak terhadap pergeseran agregat demand ke kanan atas. Dampak terakhirnya adalah Y juga akan mengalami peningkatan. Stimulus yang lain misalnya pemotongan PPh impor. Pemotongan PPh impor akan menyebabkan pendapatan rumah tangga seolah-olah naik. Ya. Ketika pendapatan itu mengalami kenaikan, pendapatan rumah tangga mengalami kenaikan, maka akan menstimulasi kenaikan konsumsi. Kenaikan konsumsi akan mendorong agregat demand bergeser ke kanan atas dan dampak terakhirnya sama seperti halnya kenaikan G, yaitu pendapatan nasional yang mengalami kenaikan. Pada slide berikut saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai efek Roding-Hall. Ternyata kebijakan fiskal memiliki dampak lain pada agregat demand, yang mana bekerja dengan arah berlawanan. Apabila pemerintah memberikan stimulus fiskal ekspansif misalnya, maka itu akan mengurangi tabungan nasional. Penurunan tabungan nasional akan meningkatkan suku bunga, ya, karena tabungan nasionalnya bergeser ke kiri, suku bunganya akan mengalami kenaikan. Kenaikan dari suku bunga tentunya akan mengurangi investasi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa variabel-variabel penentu dari agregat demand selain konsumsi dan pengeluaran pemerintah adalah investasi. Ketika R atau suku bunga mengalami kenaikan, maka investasi mengalami penurunan karena hubungan antara suku bunga dengan investasi adalah negatif. Investasi yang berkurang akan mengurangi peningkatan agregat demand. Artinya bahwa pergeseran agregat demand akan lebih kecil daripada ekspansi fiskal awal. Dan itu menunjukkan bahwa dampak ekspansif dari peningkatan G akan terjadi. Istilah inilah yang disebut dengan crowding-out effect. Pada slide berikut, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana dampak dari perubahan dalam pajak. Pemotongan pajak akan meningkatkan household take home pay. Rumah tangga akan merespon dengan meningkatkan porsi pengeluaran dari pendapatannya. Artinya konsumsi mengalami kenaikan. Hal ini akan menggeser agregat demand ke kanan. Besarnya pergeseran tersebut tentunya dipengaruhi oleh efek multiplier dan crowding. Nah, variabel lain atau faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya efek atau dampak tersebut, apakah pemotongan pajak tersebut bersifat temporer atau permanen. Apabila pemotongan pajak itu bersifat permanen, maka akan menyebabkan peningkatan konsumsi yang lebih tinggi, sehingga akan menggeser kurva agregat demand lebih besar daripada pemotongan pajak secara temporer. Baiklah, pada slide berikut saya akan mencoba untuk menjelaskan kebijakan fiskal dan juga hubungannya dengan agregat supply. Dalam jangka pendek, dampak kebijakan fiskal bekerja melalui agregat demand. Tetapi kebijakan fiskal juga mempengaruhi agregat supply. Seperti misalnya, pemotongan tingkat pajak tentunya akan memberikan insentif bagi pekerja untuk bekerja lebih banyak.
Dan ini akan meningkatkan jumlah barang dan jasa. Dampaknya, agregat supply akan bergeser ke kanan. Efek ini dipercaya cukup besar dan disebut dengan supply side. Bagaimana hubungan antara kebijakan fiskal dan agregat supply? Pengeluaran pemerintah seperti yang sudah saya sampaikan di awal akan memengaruhi agregat supply. Seperti misalnya, pemerintah meningkatkan pengeluarannya untuk membangun jalan dan infrastruktur lainnya. Infrastruktur yang lebih baik tentunya akan meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi. Kenaikan produksi akan diindikasikan dengan pergeseran kurva agregat supply ke kanan. Dampak ini tentunya relevan dalam jangka panjang karena tentunya butuh waktu untuk membangun jalan baru dan menggunakan jalan tersebut untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Baiklah, kita akan coba untuk lihat kembali pada slide berikut. Sebenarnya kebijakan fiskal itu kelemahannya apa saja, gitu ya. Jadi kita lihat power dari kebijakan fiskal sangatlah besar. Namun ternyata kebijakan fiskal juga memiliki kelemahan. Beberapa hal yang kita bisa identifikasi kebijakan atau kelemahan dari kebijakan fiskal adalah long lag. Butuh waktu yang lama bagi lembaga perwakilan rakyat untuk menyetujui perubahan terkait dengan misalnya pemerintah ingin menerbitkan atau ingin mengeluarkan lebih banyak bantuan sosial safety net kepada masyarakat ketika terjadi pandemi COVID. Demikian juga ketika pemerintah ingin mengurangi atau mungkin kebalikannya meningkatkan pajak. Lembaga perwakilan rakyat memerlukan waktu yang sangat lama, gitu ya, untuk menyetujui perubahan di dalam G dan T. Di sini bisa dalam beberapa bulan, bahkan dalam durasi waktu tahunan. Karena long lag tersebut, kritik terhadap kebijakan ini adalah bahwa kebijakan fiskal dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Mengapa? Karena pada saat kebijakan mempengaruhi permintaan, kondisi ekonomi mungkin telah berubah. Saya ilustrasikan misalnya ketika dibutuhkan subsidi terhadap masyarakat dan itu dibutuhkan waktu yang lama bagi lembaga perwakilan rakyat untuk menyetujui perubahan dalam pengeluaran pemerintah, maka kondisi di dalam masyarakat mungkin mengalami perubahan karena waktu yang lama yang dibutuhkan bagi lembaga perwakilan rakyat dalam menyetujui perubahan pengeluaran pemerintah. Argumen lainnya juga mengatakan bahwa para pembuat kebijakan tentunya juga harus fokus kepada tujuan jangka panjang, seperti misalnya pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi yang rendah. Nah, baiklah, pada bab ini saya sudah sampai pada sesi terakhir. Saya akan mencoba untuk menyampaikan ringkasan dari bab kebijakan fiskal sesi ini. Yang pertama bahwa kebijakan fiskal ekspansif seperti misalnya peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak, Anda harus ingat bahwa itu akan menggeser agregat demand ke kanan. Sedangkan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif seperti misalnya penurunan dari pengeluaran pemerintah atau mungkin kenaikan pajak akan menggeser agregat demand ke kiri. Ketika pemerintah mengubah pengeluaran atau pajak, perubahan permintaan agregat tersebut bisa lebih besar atau lebih kecil dari perubahan kebijakan fiskal. Hal ini ditentukan oleh apa? Efek multiplier yang dimana dia cenderung untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal terhadap agregat demand. Kemudian efek crowding out yang cenderung mengurangi dampak kebijakan fiskal terhadap agregat demand karena ketika pemerintah memberikan stimulus fiskal, dampaknya adalah suku bunga mengalami kenaikan. Kenaikan suku bunga akan berdampak terhadap investasi yang mengalami penurunan. Penurunan investasi akan menggeser agregat demand ke kiri dan itu mengurangi pendapatan nasional. Policy maker perlu mempertimbangkan semua dampak dari kebijakan yang dikeluarkan. Mungkin pemerintah akan merasa bahwa pemotongan pajak akan mengurangi pendapatan nasional. Namun yang perlu diingat di sini bahwa ketika pemerintah melakukan kebijakan pemotongan pajak,
dampak jangka pendeknya akan mempengaruhi agregat demand dan dia juga akan mempengaruhi kesempatan kerja. Dalam arti ketika pemerintah melakukan pemotongan pajak, maka akan mempengaruhi pendapatan rumah tangga dan pendapatan rumah tangga akan berpengaruh terhadap konsumsi. Ya, jadi kalau ada pemotongan pajak, rumah tangga akan merasa seolah-olah pendapatannya akan mengalami peningkatan dan itu akan mendorong konsumsi dan juga akan mendorong agregat demand. Peningkatan agregat demand tentunya akan berdampak kepada peningkatan produksi karena adanya permintaan dan ini tentunya akan meningkatkan kesempatan kerja. Dampak jangka panjangnya tentunya akan mempengaruhi tabungan dan juga pertumbuhan ekonomi. Baiklah, kira-kira untuk bab fiskal kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.